Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lasmi Firdausalita dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan tentang akad syaraf. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Trubus Tamerehan, Fadila Indrasyam, Vina Dewianti, Adri Wardianto, dan Muhammad Fita Maulana Zain. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas ada 7 topik. Yang pertama itu definisi akad syaraf, yang kedua skema akad syaraf, yang ketiga rukun dan syarat transaksi akad syaraf, yang keempat landasan hukum akad syaraf, yang kelima macam-macam akad syaraf, yang keenam pelakuan akuntansi akad syaraf, dan yang ketujuh adalah contoh soal. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu definisi akad syaraf. Akad syaraf sendiri itu berasal dari kata al-syaraf yang artinya pertukaran mata uang asing. Secara bahasa mempunyai arti yaitu al-zidayah atau tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Al-syaraf sendiri kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata syarafa yang bermakna membayar dengan penambahan. Dan menurut istilah fikih, al-syaraf adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai. Yang mana jika kita tarik ke sejarahnya pada zaman Rasulullah, jual beli ini bisa berupa emas dengan emas atau emas dengan perak yang eh, mempunyai nilai yang sama. Nah, jika pada zaman sekarang itu bisa kita lihat proses jual belinya yaitu antara valuta asing atau falas atau penukaran mata uang sejenis seperti eh, rupiah dengan dolar atau rupiah dengan ringgit Malaysia. Nah, dapat disimpulkan bahwa syaraf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya, baik sejenis maupun yang tidak sejenis. Selanjutnya yaitu skema akad syaraf. Skema akad syaraf di sini dalam transaksi akad syaraf itu ada dua pihak, yaitu yang pertama penjual dan pembeli. Penjual disebut dengan bai dan pembeli disebut dengan mushtari. Nah, itu berawal dari penjual dan pembeli itu sepakat untuk melakukan akad syaraf. Lalu, maka dilakukanlah akad syaraf. Lalu yang kedua, dari pembeli akan memberikan nilai tukar atau menyerahkan valutanya kepada penjual. Nah, lalu penjual akan memberikan valuta lainnya kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang ada di akad syaraf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Materi selanjutnya, rukun dan syarat akad syaraf. Terdapat berbagai hal yang wajib dipatuhi oleh kedua pihak agar transaksi jual beli mata uang sah, antara lain yang pertama pelaku akad. Di sini ada dua sisi yang terlibat, yaitu antara penjual atau bai dan pembeli atau mushtari. Penjual adalah sisi pertama yang punya valuta untuk diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah sisi kedua yang membutuhkan dan melakukan pembelian valuta. Yang kedua, objek akad. Objek akad juga ada dua, yaitu yang pertama syaraf atau valuta dan kurs atau nilai tukar. Kurs adalah ketetapan atas harga untuk penukaran suatu valuta dengan valuta lainnya. Rukun yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul adalah pernyataan penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi. Pada zaman Rasulullah SAW melakukan kegiatan tukar menukar dengan emas dan perak, sedangkan saat ini menggunakan mata uang untuk kegiatan tukar menukar atau jual beli. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam, penukar mata uang diistilahkan dengan syaraf seperti emas dan perak. Dalam melakukan kegiatan syaraf juga harus memenuhi beberapa ketentuan atau syarat, yaitu yang pertama iftira atau penyerahan dan penerimaan sebelum keduanya berpisah. Transaksi pertukaran ini harus diselesaikan sebelum keduanya berpisah, baik yang ditukarkan mata uang sejenis maupun yang berbeda. Oleh sebab itu, penyerahan dan penerimaan wajib hukumnya dilaksanakan sebelum meninggalkan tempat dan tidak diperbolehkan adanya penundaan pembayaran di antara keduanya. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu al-tamathul atau sama rata. Syarat pertukaran uang untuk yang sejenis maka diharuskan sama rata, artinya dengan jumlah yang sama. Namun, jika mata uangnya berbeda, maka diperbolehkan untuk tidak sama rata. Hal ini mengacu pada nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi, karena kurs di negara-negara lain dapat berbeda. Syarat yang ketiga yaitu pembayaran tunai. Tidak dibenarkan adanya penundaan pembayaran di antara keduanya. Ketika terdapat rentan waktu antara penyerahan dan penerimaan valuta dengan tujuan tukar menukar, membuat transaksi tidak akan sah. Semuanya harus dilakukan dengan tunai, baik pertukaran mata uang yang sama maupun dengan mata uang yang berbeda. Selanjutnya, syarat yang keempat, dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat.
Di dalam sharf tidak diperbolehkan adanya khiyar syarat bagi pembeli, yang artinya pembeli bisa memilih meneruskan transaksi tersebut meskipun telah usai transaksi yang terdahulu ataupun memilih untuk tak meneruskan transaksi. Syarat tersebut diperjanjikan dalam jual beli terdahulunya. Larangan ini ditujukan untuk menghindari terjadinya riba. Dalam Al-Quran dan Hadis, praktik al-sarf hanya terjadi dalam transaksi jual beli di mana praktik ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian, dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali harganya seimbang. Dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali harganya seimbang. Juallah emas dengan perak dan emas sesuka kalian. Hadis Imam Al-Bukhari. Yang pertama itu ijma. Dari kandungan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan ijma ditemukan di atas sebagai dasar jual beli. Ulama fikih mengambil satu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara. Yang kedua, fatwa. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 tentang jual beli mata uang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu macam-macam al-syarf. Dalam fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia telah menjelaskan tentang macam-macam pertukaran. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi pembelian dan penjualan falas dan penyerahannya pada saat transaksi dilakukan atau penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari setelah akad dilakukan. Transaksi diperbolehkan secara syariah karena dianggap tunai. Yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Transaksi ini tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ketentuan syariah dikarenakan tidak dilakukan secara langsung dan dikarenakan nilai mata uang yang dipertukarkan dapat berubah dan menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Yang ketiga ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak perpaduan dari transaksi spot dan transaksi forward, yang berarti bahwa jual beli tidak dilakukan secara kontan tetapi dalam waktu yang lama. Hal ini tidak diperbolehkan di dalam syariah karena dianggap bertujuan untuk spekulasi. Yang keempat ada transaksi option, yaitu kontrak perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan dengan tidak mewajibkan untuk sebanyak mata uang dinilai dan saat serta akhir waktu tertentu. Jenis transaksi option tidak diperbolehkan karena diduga untuk spekulasi. Nah, selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi pada akad sarf. Pada saat membeli valuta asing, jurnalnya yaitu di debitnya ada kas, kemudian di kreditnya ada kas. Pada saat dijual dan mengalami kerugian, di debitnya ada kas, kemudian kerugian, sedangkan di kreditnya ada kas. Pada saat dijual dan mengalami keuntungan, di debitnya ada kas, kemudian di kreditnya ada keuntungan dan juga kas. Jika nilai kurs tengah BI lebih kecil dari nilai kurs tanggal, maka transaksi jurnal pencatatannya itu di debit ada kerugian dan di kredit ada piutang. Kemudian di debitnya lagi ada utang dalam kurung falas, sedangkan di kreditnya ada keuntungan. Jika nilai kurs tengah BI lebih besar dari nilai kurs tanggal, maka jurnal pencatatannya itu di debit ada piutang atau falas, kemudian di kreditnya keuntungan, dan di debit lagi ada kerugian dan di kreditnya itu ada utang falas. Baiklah, materi selanjutnya itu contoh soal dari akad sah. Pada tanggal 2 Januari 2024, Bank Fusia membeli mata uang yen sebesar 50.000 di Bank Indonesia dengan kurs yen sama dengan 12.200,5 rupiah. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2024, Sandi akan melakukan perjalanan ke Jepang.
Ia membutuhkan yen agar dapat bertransaksi dengan mudah. Sandi ingin membawa 10.000 yen. Sandi datang ke Bank Rusia untuk memperoleh yen yang diinginkannya. Anggap kurs jual 1 yen sama dengan 12.237,49 rupiah. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2024, Sandi kembali ke Indonesia dengan membawa 500 yen dan ia menginginkan untuk menukarkannya dengan rupiah. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Yaitu jurnal yang pertama itu tanggal 2 Januari 2024 ketika pembelian yen. Maka kita debit kas sebesar 610.025.000 yen. Lalu kita kredit kas sebesar 610.025.000 rupiah. Angka ini kita dapat dari 50.000 dikali dengan 12.200,5 rupiah. Lalu jurnal yang kedua itu jurnal tanggal 2 Januari 2024, yaitu ketika menjual yen kepada Santi. Kita asumsikan jika yen yang dijual adalah yen yang dibeli tanggal 2 Januari 2024. Maka jurnalnya adalah kita debit kas sebesar 122.274.900 yen. Angka ini kita dapat dari 10.000 yen kita kali dengan 12.237,49. 12.237,49 ini adalah kurs ketika menjual yen pada hari itu. Lalu selanjutnya itu kita kredit kas sebesar 122.005.000 rupiah. Angka ini kita dapat dari 10.000 yen dikali dengan 12.200,5 rupiah. Angka 12.200,5 rupiah ini adalah kurs ketika kita membeli yen pada tanggal 2 Januari sebelumnya. Lalu Lalu kita akan mengkredit keuntungan sebesar 369,900 ribu ini. Angka ini kita dapat dari selisih antara kas yen dan kas rupiah. Jurnal yang terakhir kita buat adalah jurnal tanggal 7 Februari pada saat penukaran yen. Maka kita debit jual devisa umum sebesar 6.331.605. Lalu kita kredit kas sebesar 6.331.605. Angka ini kita dapat dari 500 yen dikali dengan 12.663,21. Ini angkanya kita dapat dari asumsi jika pada saat penukaran 1 yen sama dengan 12.663,21. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.